Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CF LM CPOD. Di sini akan menjelaskan terkait presentasi yaitu terkait dengan ujian akhir semester, di mana tugasnya yaitu melanjutkan dari tugas UTS dan tugas terstruktur tentunya. Nah, di sini saya akan menyebut judul yaitu Financial Management Behavior and its Impact on Higher Education Performance. Di sini ditulis oleh Iqbal Faudasi, Dini Rujati, Nurul Hayati, Heni Septiana Amelia. Sumbernya Al-Ta'zim, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Forest 7, nomor 2 dari Berat. Jadi tujuan ini membahas berlaku manajemen keuangan dan dampak terhadap kinerja perguruan tinggi serta pentingnya mencapai manajemen kekayaan, wealth management dalam mencapai tujuannya. Nah, abstrak. Jadi di sini tujuan untuk menganalisa perilaku manajemen keuangan dan dampaknya terhadap kinerja perguruan tinggi dalam perspektif wealth management. Nah, pilihan ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi kasus di SD Indonesia, Banjarmasin. Peneliti ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku manajemen dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang transparan akan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi tersebut. Penelitian ini menunjukkan pentingnya manajemen kekayaan dalam sistem tata kelola perguruan tinggi untuk menciptakan lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif. Latar belakangnya, pendidikan tinggi memainkan peran penting untuk membangun kehidupan bangsa dan negara, serta menunjukkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Manajemen keuangan yang baik di perguruan tinggi sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti literasi keuangan, sikap keuangan, dan pemahaman manajemen keuangan dari pimpinan. Perilaku manajemen keuangan ini penting karena akan mempengaruhi seluruh aspek operasional perguruan tinggi, mulai pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Sebuah perguruan tinggi yang mampu mengelola keuangan dengan baik akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang optimal dalam setiap bidang tersebut. Metode penelitian pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Indonesia Banjarmasin. Selanjutnya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Indonesia telah mengimplementasikan sistem manajemen perguruan tinggi yang baik dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Setiap tahun perguruan tinggi ini menyusun rencana anggaran kerja tahunan RKAT berdasarkan analisis kebutuhan dan keuangan kondisi yang ada. Hasil penelitian dampak pada kinerja perguruan tinggi. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pendidikan di Indonesia. Dengan adanya perencanaan keuangan yang matang dan baik, perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum dengan baik, memperbaiki fasilitas pendidikan, dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Selanjutnya, yaitu peningkatan kepercayaan publik. Salah satu dampak positif yang ada di manajemen keuangan adalah meningkatkan terhadap perguruan tinggi. Kepercayaan ini terjamin dari peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa setiap tahun. Selanjutnya lagi analisis data. Dari data yang terkumpul, dapat dilihat bahwa hubungan positif antara manajemen keuangan yang baik dan kinerja ini tahapan dalam siklus keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku manajemen keuangan di Indonesia Banjarmasin didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan yang memberikan dampak positif yang terhadap kinerja
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sarannya, perguruan tinggi harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan dan evaluasi. Diperlukan pendidikan dan peningkatan kapasitas dosen untuk tenaga pendidikan dalam manajemen khusus mendukung kinerja institusi secara keseluruhan. Implikasi penelitian yaitu bahwa keuangan yang baik di perguruan tinggi memiliki dampak yang luas tidak hanya di aspek pendidikan tapi juga pada pengembangan institusi secara keseluruhan. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Pak yang ingin saya share. Nah, ini melanjutkan dari tugas sebelumnya Bapak yaitu terkait dengan manajemen strategis pajak perusahaan. Telah kritis atas pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap pengindaran pajak. Absa kajian strategis pajak perusahaan, pengaruh prinsip dan kepemilikannya, pengedaran negatif dengan perbedaan pajak, menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dari perusahaan, intensitas modal dan pengindaran pajak. Lebih dengan pengindaran pajak karena beban penyusutan mengurangi laba kena perusahaan. Selanjutnya, manajemen strategis pajak. Kerangka manajemen pajak yang kebijakan SDM, teknologi, dan pengendalian internal membantu kepatuhan pajak perusahaan. Selanjutnya, implikasi riset dan praktis. Penelitian membuka peluang riset lanjutan dan mendorong perusahaan memperkuat dokumentasi, transparansi, dan evaluasi risiko pajak. Latar belakang konteks pengindaran pajak yaitu dinamika fiskal pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan fiskal dan memicu kebijakan relaksasi pajak di Indonesia. Nah, di sini ada strategi pengendalian pajak. Perusahaan menggunakan mekanisme dan akses untuk mengelola pajak demi stabilitas finansial dan reputasi. Faktor kepemilikan dan kepatuhan. Keberadaan investor asing dan tata kelola global memperkuat disiplin kepatuhan perpajakan perusahaan. Identitas modal. Selanjutnya, memaksimalkan itu dokumentasi menggunakan pada pajak identitas. Ada pengaruh menggunakan asing, identitas dan penggunaan pajak berdasarkan kontrol framework. Nah, analisis dan hipotesa penelitian. Model regresi linear berganda. Model ini menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisa data sektor energi dari tahun 2019 sampai 2021. Variabel dan data. ETR sebagai variabel dependen dengan transfer pricing, kepemilikan asing dan investasi modal sebagai variabel independen. Pengujian asumsi klasik. Model mempengaruhi syarat strategis normalitas, heteroskandisitas, multipolaritas, dan autokorelasi. Keterbatasan dan implikasi. Model menjelaskan 23 variasi pemilihan pajak dengan faktor lain tetap dengan lebih lanjut. Hipotesa pengaruh TKIM. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu institusionalisasi kepemilikan dan keputusan perusahaan, dampak dan pemilikan asing, pentingnya manajemen strategis, peluang penelitian lanjutan.
rekomendasi untuk regulator, strategi manajemen perusahaan, rekomendasi penelitian selanjutnya, dan rekomendasi jangka pendek. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Pak. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.